Kalau sekarang kita menjelang pemilu tahun depan ini Pak, 2024 kan ya. Nah, kita hidupkan lagi. Tapi bukan 2019 tagarnya, tentu tagar 2024 Anies Presiden. Nah, itu. Jadi yang beda ini ya. Beda benchmarknya aja. Nah, sebetulnya kita hanya mencoba menghidupkan kembali simpul-simpul titik-titik di hampir seluruh provinsi di Indonesia ini. Pada waktu itu yang 2019 itu kita hidupkan kembali. Jadi istilahnya kita ganti baju saja menjadi tagar 2024 Anies Presiden. Bagaimana fenomena katakanlah seorang Jokowi? Apakah belum netral menurut Pak Juju? Kita bisa lihat di mana-mana. Publik bisa lihat, bisa nonton TV, bisa mendengarkan, bisa melihat medsos ya, di mana-mana. Itu bahwa seorang Jokowi itu sedemikian rupa sangat mencolok, Pak. Ya, boleh dikatakan intervensi, ya, ikut menentukan siapakah kira-kira calon presiden yang beliau dukung. Tampak sekali di mana-mana kelihatan. Jadi ini merupakan fenomena yang tidak bagus buat sistem ketatanegaraan kita, ya kan Pak? Di mana presiden sudah kelihatan mendukung seseorang calon. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh sahabat Fafifa di seluruh tanah air. Alhamdulillah Lambulo Show hari ini kebetulan ada di wilayah Depok ya, ada kafe yang keren banget. Kebetulan kita di sekretariat di atas, yaitu ada Satu Hati Indonesia. Ya, kebetulan hari ini kita ada rapat ya, rapat dengan pengurus-pengurus di DPP Satu Hati. Dan hari ini saya culik nih, saya culik pembina Satu Hati Indonesia, yaitu Pak Juju Purwantoro, yang dimana juga beliau adalah seorang pakar di bidang hukum ya. Apa kabar Pak Juju? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Juju, mohon maaf, saya akan bicara mengenai saya lihat dulu Pak Juju ini kan sempat aktif di 2019 ya mengenai tagar ganti presiden ya, 2019. Dulu ada Neno dan lain-lain ya. Saya lihat ini ada informasi ya kan bahwa tagar ini akan kembali dihidupkan di 2024 ganti presiden, ya kan? Sejauh mana perkembangannya Pak Juju, silakan. Ya kalau kita meriset lagi ya, main lagi pada waktu 2019 itu memang kami bersama rekan-rekan ya, ada di situ waktu itu ada Mbak Neno Warisman. Mbak Neno ya, betul. Ya, ada Bapak Mardhani Alisera. Betul. Ada Mustafa Nahra dan teman-teman yang lain begitu. Memang kita pada saat itu sedikit setback ya. Siap. Silakan Pak cerita. Begitu. Bahwa pada saat itu di 2019 itu 2018 sudah dimulainya. Kita sudah sepakat untuk melakukan suatu kegiatan ya yang mengarah pada suatu perubahan. Pada waktu itu dia dimulai sekitar 2018 sebetulnya. Jadi kita menggunakan tagar yang dinamakan tagar 2019 ganti presiden. Itu booming banget itu Pak. Begitu ya. Luar biasa dulu. Nah cuma memang situasinya pada saat itu memang sedemikian tanda kutip mencekam begitu ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita seolah-olah melawan arus Pak. Kita seolah melawan arus, di mana pada waktu itu rejim itu sedemikian masih kuatnya. Pas Pak Jokowi ya? Masih Pak Jokowi periode pertama ya. Pertama ya, begitu. Demikian kuatnya sehingga sangat alergik sekali gitu ya, mendengar atau katakanlah mengamati bahwa seolah-olah ini ada suatu kelompok, gitu, dikatakan demikian. Padahal kita adalah relawan, murni relawan, di mana kita mewacanakan bahwa nanti tahun 2019 kita akan memprogramkan untuk mengganti presiden melalui tentunya konstitusi yang sah, yaitu konstitusi tentang pemilihan presiden. Bahwa di 2019 kita berharap ada pergantian rejim secara konstitusional. Betul. Tapi hal ini ditangkap salah oleh rejim, sehingga apapun program kegiatan kita pada saat itu di mana-mana, di kota-kota, di provinsi-provinsi itu selalu diamati, diawasi, dan dikejar-kejar. Gitu Pak.
di setiap provinsi ya mayoritas itu kami baru turun dari katakanlah dari pesawat terbang di airport itu sudah dijagain, sudah jaga-jaga. Saking begitu dahsyatnya. Saking begitu hashtag 2019 itu ya. Dahsyat menurut rezim pada waktu itu ya. Ya, kita sudah dibuat semacam kelompok yang alergi gitulah ya. Iya. Ya. Jadi belum turun pesawat pun masyarakat yang tanda kutip mungkin dalam hal ini adalah masyarakat yang tanda kutip didukung oleh rezim pada saat itu sudah menjaga kami. Jadi contohnya misalnya kalau di daerah Kalimantan misalnya ada suku tertentu ya, suku Dayak misalnya begitu, sudah mencegat kami. Jadi begitu keluar dari pesawat pun Mbak Neno, saya dan teman-teman itu sudah tidak bisa keluar dari terminal, Pak. Begitu. Di Pekanbaru juga demikian. Jadi kita begitu turun dari terminal, begitu masuk ke dalam mobil, kita sama sekali tidak bisa keluar dari keluar dari area. Berjam-jam itu, lebih dari 5 jam. Ya itu sempat Itu kita memang. salah satu contoh seperti itu. Di Jawa Timur juga demikian, Surabaya. Rekan-rekan keluar dari airport dikejar-kejar sedemikian rupa, ya, oleh kelompok-kelompok masyarakat lah kita katakan pada waktu itu, yang tentu tidak menyukai kelompok. Artinya 2019 ganti presiden. dari pengalaman yang, mohon maaf saya potong ya Pak, dari pengalaman yang sebegitu dahsyatnya itu, tapi di 2024 tagar yang sekarang ini akan dibangun dengan teman-teman, tapi alhamdulillah lebih soft ya gitu Pak ya. Iya, oleh sebab itu, oleh karenanya, ya katakanlah tagar 2019 ganti presiden itu kita menganggap sudah berlalu. Itu menjadi catatan sejarah, tanda kutip buruk buat kami. Oke. Ya, pada kami semua tadi saya singgung, kami lakukan semua dengan dasar konstitusional, begitu ya. Nah, kalau sekarang kita menjelang pemilu tahun depan ini, Pak, 2024 kan ya. Nah, kita hidupkan lagi. Tapi bukan 2019 tagarnya, tentu tagar 2024 Anies presiden. Nah, itu. Oh, jadi yang beda ini ya. Beda semaknya aja. Nah, beda semaknya. Tapi maksud dan tujuannya, semangatnya adalah sama, bagaimana kita mendapatkan seorang presiden yang betul-betul amanah, profesional, sesuai dengan konstitusi, gitu ya. Nah, tentunya dengan harapan mendapatkan pemimpin nasional Indonesia yang baru. Ini mohon maaf, secara kelembagaan udah terorganisir, udah punya koordinator seperti apa? Oh ya, jelas. Sebetulnya kita hanya mencoba menghidupkan kembali simpul-simpul titik-titik di hampir seluruh provinsi di Indonesia ini. Pada waktu itu yang 2019 itu kita hidupkan kembali. Jadi istilahnya kita ganti baju saja menjadi tagar 2024 Anies presiden. Luar biasa. Gitu, Pak. Oke. Berkaitan dengan capres ya. Ini kan Pak Anies sudah didukung oleh 3 partai plus Partai Umat ya, yang sudah masuk. Kemudian PDIP dan P3 sudah mengusung Ganjar. Betul. Nah, saya mau melihat kacamata ya, dari Pak Juju Purwantoro, seperti apa nih sosok seorang presiden menyikapi ya Pilpres ini, ya kan? Sikap presiden, ya kan, seharusnya seperti apa, ya kan, terhadap calon-calon presiden yang sudah ada, ya kan? 3 presiden, seperti apa sikapnya yang seharusnya seorang presiden? Iya, sebetulnya kalau kita kembali ke basic konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, itu seharusnya presiden mendudukan diri secara konstitusional sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Itu sebetulnya fungsi presiden yang konstitusional. Tapi kalau tadi ditanyakan adalah bagaimana fenomena, katakanlah seorang Jokowi. Apakah belum netral menurut Pak Juju? Kita bisa lihat di mana-mana, publik bisa lihat, bisa nonton TV, bisa mendengarkan, bisa melihat medsos, di mana-mana. Itu bahwa seorang Jokowi itu sedemikian rupa sangat mencolok, Pak. Ya, boleh dikatakan intervensi, ya, ikut menentukan siapakah kira-kira calon presiden yang beliau dukung. Tampak sekali di mana-mana kelihatan. Jadi ini merupakan fenomena yang tidak bagus buat sistem ketatanegaraan kita, ya kan Pak? Di mana presiden sudah kelihatan mendukung seseorang calon di dalam hal ini. Dan baru-baru ini kan seminggu lalu sudah terbukti di mana seorang Ganjar Pranowo sudah dicalonkan, Ganjar Pranowo dicalonkan oleh salah satu partai di Indonesia ini, yaitu PDI Perjuangan, seperti itu. Dan seorang Ganjar itu memang adalah calon yang didukung oleh Jokowi, gitu.
Terus dengan Anies sendiri seperti apa Pak? Seharusnya Pak Jokowi seperti apa? Iya, Anies sendiri di beberapa kesempatan ya kepada relawan-relawannya selalu menghimbau, mengatakan bahwa kita tidak usah menghina atau membuat ujaran kebencian kepada pihak lain atau calon-calon presiden yang lain, tidak usah menyerang baik secara pribadi maupun secara kelompok kepada calon presiden lain. Betul. Berkali-kali beliau mengatakan seperti itu. Kalau kita berfair ya, kita fair saja bertanding untuk mencapai calon presiden atau presiden pada 2024 tadi secara fair Pak, secara konstitusional. Itu yang selalu beliau ingatkan. Oleh sebab itu beliau biasa-biasa saja walaupun kunjungan ke daerah-daerah Pak, ya begitu beliau sambut biasa saja sebagai seorang tokoh begitu ya. Tidak ada unsur-unsur tanda kutip apakah yang seperti sekarang banyak beredar di medsos ya, misalnya memberikan sembako, memberikan janji-janji sesuatu, itu kita tidak lihat di sosok seorang Anies Baswedan seperti itu. Baik. Nah, kalau boleh saya melihat ya, ini kan fenomena yang sangat luar biasa ya antara kalau kita lihat sosok ya antara Anies dan Ganjar ini kan memang orang-orang yang punya kelebihan masing-masing. Contohlah Pak Ganjar ini di parlemen dia cukup lama ya menjadi DPR, wakil kita, kemudian dia sekarang jadi gubernur di Jawa Tengah. Iya kan, 2 periode ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga Pak Anies ya, Pak Anies ini pernah jadi gubernur yang cukup berhasil, bahkan dibilang gubernurnya juga loh, mantan menteri ya kan. Kemudian dia sangat berhasil lah ya kemarin di Jakarta. Nah ini artinya ini kan kandidat yang luar biasa cukup kuat ya. Artinya head to head atau lawannya ini Pak Anies cukup unggul ya kan, dalam arti sama-sama memiliki kelebihan gitu Pak Juju. Nah bagaimana pandangan Pak Juju? Ya kalau kita menilai itu, pertama di rekam jejak itu jelas, rekam jejak itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Artinya prestasi beliau selama 5 tahun terakhir itu beliau memimpin provinsi DKI Jakarta, itu jelas ya. Banyak capaian-capaian yang mungkin tidak atau belum dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya, itu beliau lakukan untuk tuntaskan sekaligus begitu ya, dan itu diakui juga oleh tokoh-tokoh nasional sebetulnya. Itu fakta, fisik maupun non fisik, moral maupun spiritual dilakukan pembangunan di Jakarta ini Pak, nasional Indonesia, Jakarta maupun internasional ya. Beliau sangat diakui, banyak undang-undang dari lembaga-lembaga internasional kepada beliau untuk memberikan carma-carma atau melakukan kerjasama secara internasional sebagai gubernur DKI pada waktu itu, dan itu belum atau tidak dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Saya tidak mengatakan apakah itu dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini, mungkin bisa dikatakan masih jauh gitu ya, dikatakan seperti itu. Dan itu fakta yang tidak bisa dihilangkan Pak Panan. Siap, fakta yang tidak bisa dihilangkan Pak Pusat. Baik. Sedikit ya, karena pemirsa ya, bahwa saya dan Pak Juju ini adalah di satu komunitas namanya Satu Hati Indonesia. Beliau ini adalah Dewan Pembina kita ya di Satu Hati, dan saya sebagai sekjen. Kebetulan ini kan tanggal 5 nih Bang Dhani, kan kita dapat undangan open house. Ya, open house di Halal Bihalal ya. Ya betul, Halal Bihalal dengan Pak Anies, yang dimana memang ini diwakili oleh setiap simpul ya. Kurang lebih Bang Da kan pasti Bang Da sudah dapat info ya, berapa grup atau berapa komunitas yang akan hadir di tanggal 5 hari Jumat di kediaman Pak Anies di Lebak Bulus. Ya, kalau kita lihat dari data yang ada itu lebih dari 100 simpul yang kemungkinan hadir. Mana bisa bayangkan kalau satu simpul saja minimal 20 orang, itu nggak akan muat rumah Pak Anies. Kira-kira seperti itu. Itu baru gambaran kasar saja. Jadi nanti bisa kita bayangkan sedemikian, insya Allah hal biar satu hari diwakili berapa Pak? Satu hati kita sudah catatkan minimal 20 orang ya anggota kita, itu minimal, karena kita berbagi juga dengan kelompok relawan lain yang sedemikian semangat Pak ya. Beliau ingin bersilaturahmi dengan seorang Anies Baswedan begitu. Betul, baik. Oke, Pak Juju, kita nggak berlama-lama ya. Saya minta closing statement. Artinya dengan adanya kandidat seperti Pak Anies, kemudian Ganjar sudah ada, artinya mengkonfirmasi keyakinan kita bahwa pemilih itu akan ada di 2024.
Karena ada kemungkinan juga akan lahir satu kandidat lagi, mungkin bisa saja Prabowo. Pak Prabowo ini lahir dari Gerindra, PKB, ada peluang PAN bergabung. Kemungkinan ada Golkar juga bisa bergabung ke Pak Anies karena cenderung ya. KIB itu coding hijau biru itu lebih cenderung yang khususnya Go Anies ya, Golkar itu ke Pak Anies ya kan, ya sudah ada. Tapi ini konstelasi politik masih terus dinamis ya. Artinya seperti apa Pak harapan 2024 untuk Pilpres dari Pak Juju? Ya, bisa singgung ya, itulah salah satu konsekuensi di mana kita masih menerapkan undang-undang pemilihan presiden yang lama, 7 tahun 2017 itu. Yang dimana kita memberikan batas threshold ya, dimana itu minimal dengan 20% itu, sehingga itu mengakibatkan sangat terbatas warga negara Indonesia yang terbaik atau kelompok masyarakat itu mengajukan calon presidennya Pak. Yang seharusnya calon presiden itu tidak hanya 2 atau 3, mungkin bisa 4, 5 atau 6. Lebih bagus ya. Jadi demokrasi itu akan berjalan. Dan dengan undang-undang tahun 2017 itu maka hanya sekitar 2 atau 3 pasang saja, yang satu dan salah satu karena kita, PT 20% itu 20% itu presiden threshold. Nah itu sehingga kita berharap bahwa Pak Anies yang didukung oleh 3 partai itu Demokrat, Nasdem dan PKS dan partai yang lain, Partai Umat misalnya, itu kita berharap tidak ada yang goyang-goyang, kira-kira begitu. Betul. Ya, semuanya harus fair and play and fair gitu kan. Betul. Beliau kita harapkan bisa menjadi salah satu bakal calon presiden di tahun 2024 ini. Ya, dan demokrasi bisa ditegakkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan negara yang katanya kita negara hukum. Baik. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Juju. Sahabat Papipa Lamuloso di seluruh tanah air, ini perbincangan singkat saya dengan pembina Satu Hati Indonesia bersama Anies, ya kan? Kebetulan malam hari ini kita di kafe di wilayah Depok ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa nanti ada acara yang resmi akan open house di rumah Pak Anies di tanggal 5 ya Mei 2023, hari Jumat besok. Kemudian di tanggal 17 halal bihalal secara nasional, yang dimana kemarin saya sempat berbincang dengan tim IT ya Pak Juju ya, itu sudah 20.000 titik untuk menyapa seluruh masyarakat di Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu masih baru tanggal 29 saya ngomong. Ya sekarang ini udah kita tunggu, anggaplah kita kalau dengan tanggal 17 kan berarti masih ada sekitar 15 hari lagi ya. 2 minggu. Pasti akan terus bergerak, ya kan? Dan ini fenomena yang luar biasa, nggak pernah terjadi. Seorang calon presiden menyapa ya masyarakat luas lewat Zoom. Dan satu titik itu minimal 25 orang minimal. Kita kali saja ya kalau 50 orang satu titik, luar biasa. Ya, dan ini tim IT-nya kemarin kita ngobrol luar biasa ya. Jadi sekali lagi relawan Anies di seluruh tanah air, mari kita sama-sama menyambut. Sekali lagi saya tidak pernah berhenti mengatakan bahwa 2024 adalah pesta rakyat yang penuh dengan kegembiraan. Insyaallah. Gitu ya Pak Juju ya. Baik, terima kasih atas atensi semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perubahan. Ya. Gimana tagarnya tadi Pak Juju? 2024 Anies presiden. Selamat datang di Lamulo Show. Papipa Happy Ending.